Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Sabina Yunus dengan NIM 2023 08 10 04. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi dari hasil laporan kelompok saya yaitu eh, pemanfaatan ERP dalam mendukung kolaborasi dan efektivitas rantai pasok. Langsung saja kita bahas ke bab 1. Nah, di bab 1 ini, eh, khususnya di latar belakang, kami menjelaskan bahwa di era digital saat ini, rantai pasok atau supply chain menjadi komponen yang sangat penting dalam keberlangsungan operasional perusahaan, khususnya pada sektor manufaktur, logistik, dan distribusi. Rantai pasok tidak hanya berkaitan dengan pergerakan barang, tetapi juga aliran informasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Nah, seiring meningkatnya kompleksitas supply chain global, perusahaan dituntut untuk memiliki sistem yang mampu mengintegrasikan secara real time. Nah, ERP di sini hadir sebagai solusi karena mampu untuk menghubungkan berbagai proses bisnis dalam satu sistem yang terpusat, sehingga mendukung kolaborasi antar aktor supply chain. Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem yang terpisah-pisah, bahkan masih mengandalkan proses manual seperti spreadsheet. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidaksinkronan data, keterlambatan pengiriman, dan tingginya biaya operasional. Nah, meskipun ERP menawarkan keunggulan dalam integrasi, data dan data dan transparansi proses, tidak sedikit perusahaan yang belum mampu memanfaatkan secara optimal. Nah, disebabkan karena hal ini disebabkan karena SDM-nya itu masih belum mampu untuk memanfaatkan secara optimal. Nah, dan selain itu, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan integrasi sistem serta rendahnya kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan proses bisnis. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan ERP dapat mendukung kolaborasi dan meningkatkan efektivitas rantai pasok secara lebih optimal. Lalu lanjut ke bagian di sini ada tujuan penelitiannya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran ERP dalam meningkatkan kolaborasi antar pihak dalam rantai pasok, mengidentifikasi modul ERP yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan supply chain, lalu mengevaluasi hambatan implementasi ERP, serta memberikan rekomendasi strategi bagi perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan ERP. Lalu lanjut di sini ada manfaat penelitian yang kami breakdown menjadi 2 poin, yaitu ada manfaat teoritis yang berarti penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang sistem informasi dan juga manajemen rantai pasok. Lalu di yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam memahami pemanfaatan ERP untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan juga kolaborasi supply chain. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana peran ERP dalam mendukung kolaborasi rantai pasok. Terus habis itu modul ERP apa saja yang dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan supply chain. Terus apa saja hambatan yang umum terjadi dalam implementasi ERP pada proses rantai pasok. Dan yang terakhir ada strategi apa saja yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ERP dalam meningkatkan kolaborasi dan efektivitas rantai pasok. Nah, semua pertanyaan ini akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Nah, di bagian pertama dari bab 2 yaitu adalah definisi dan pemanfaatan ERP. Nah, ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi yang terintegrasi yang dirancang untuk mengelola berbagai proses bisnis dalam organisasi. ERP juga memungkinkan data dari berbagai departemen dapat diakses secara real time, sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi data, dan mempercepat pengambilan keputusan.
Lalu di bagian kedua ada efektivitas rantai pasok. Nah, efektivitas rantai pasok ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan secara efisien. Indikator efektivitas supply chain meliputi ketepatan pengiriman, akurasi stok, lead time, serta biaya operasional. Dalam konteks digital, efektivitas dapat bergantung pada sistem informasi yang terintegrasi seperti ERP. Nah, di bagian ketiga ada pemanfaatan ERP untuk rantai pasok. Nah, ERP ini berperan strategis dalam supply chain karena mengintegrasikan modul seperti persediaan, pembelian, produksi, dan distribusi. Dengan sistem yang terintegrasi, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data yang akurat. Lalu, yang 2.4 ada pemanfaatan ERP dalam kolaborasi rantai pasok. Nah, ERP ini mendukung kolaborasi dengan cara menyediakan transparansi data dan sinkronisasi proses antar pihak. Kolaborasi tidak hanya terjadi secara internal antar departemen, tetapi juga terjadi secara eksternal dengan pemasok dan juga distributor melalui integrasi sistem. Terus, di 2.5 ada metode implementasi ERP, yaitu kita menggunakannya phase rollout. Nah, metode phase rollout ini merupakan pendekatan implementasi ERP secara bertahap untuk mengurangi risiko gangguan operasional. Lalu di 2.5.1 ini kami menjelaskan pengertian dari metode phase rollout, yaitu metode ini singkatnya berkembang eh, enggak, phase rollout ini merupakan metode implementasi ERP yang dilakukan tadi secara bertahap. Terus di sini di 2.5.2 kami membahas tentang sejarah dan perkembangan phase rollout. Intinya adalah metode ini berkembang sebagai respons terhadap tingginya kegagalan metode Big Bang yang menerapkan seluruh modul ERP secara bersamaan. Terus di 2.5.3 kami membahas tentang tahapan implementasi ERP dengan metode phased rollout. Nah, tahapan meliputi perencanaan, konfigurasi sistem, uji coba, implementasi modul awal, evaluasi, dan juga rollout modul lanjutan. Terus di 2.5.4 kami membahas kelebihan metode dari phased rollout. Kelebihannya ini adalah menekan resiko kegagalan, terus juga meningkatkan adopsi pengguna, dan menjaga kestabilitasan operasional. Tapi juga ada kelemahannya dari phase rollout ini, yaitu em, waktu implementasinya yang lebih lama dan juga potensi biayanya yang lebih tinggi. Dan 2.5.6 yaitu relevansi phase rollout dalam mendukung kolaborasi antar rantai pasok. Nah, metode ini sangat relevan karena memungkinkan integrasi ERP yang stabil dan mendukung kolaborasi supply chain secara keseluruhan. Lalu selanjutnya kita bahas bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian yang ini kami lakukan di Universitas Pembangunan Jaya yaitu kampus kami sendiri dengan waktu penelitian yang dimulai pada Desember 2025. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya ini, penelitian kami menggunakan teknik observasi berbasis internet dan juga dokumentasi jurnal ilmiah. Terus, eh, observasi kami ini dilakukan melalui platform akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan juga lain-lain dengan kata kunci ERP dan supply chain, terus ERP effectiveness in supply chain, dan lain sebagainya. Terus untuk bagian dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan jurnal-jurnal yang relevan sebagai bahan analisis kami. Ini adalah jurnal yang telah kami kumpulkan. Nah, untuk bagian metodologi, metode yang eh, kami gunakan adalah metode kualitatif dan juga kuantitatif deskriptif. Terus habis itu di bagian ini pendekatan penelitiannya, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran ERP dalam kolaborasi dan efektivitas rantai pasok. Lalu di bagian kedua ini metode implementasi. Nah, metode phase rollout ini digunakan sebagai kerangka analisis implementasi. Lalu di sini ada tabel yaitu tabel tahap perencanaan implementasi phase rollout. Di tahap yang kedua ini ada tahap implementasi modul awal dan ini adalah tahap-tahapannya.
Lalu di tahap ketiga adalah tahap evaluasi dan implementasi modul lanjutan, dan ini adalah tabel kegiatannya. Terus di tahap keempat yaitu tahap konsolidasi dan stabilisasi sistem. Dan ini adalah tabel tahapannya. Nah, kita masuk ke bab 4 yaitu implementasi ERP dengan metode phase rollout pada rantai pasok. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa implementasi bertahap membantu organisasi meminimalkan resiko dan juga meningkatkan stabilitas sistem. Lalu peran ERP dalam mendukung kolaborasi antar pihak dalam rantai pasok, yaitu ERP meningkatkan kolaborasi melalui integrasi data dan juga proses kerja yang terpusat. Dan di bagian yang 4.3 ini, modul ERP yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan supply chain. Nah, modul persediaan procurement, produksi, dan juga distribusi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas supply chain. Lalu, hambatan umum dalam implementasi ERP pada proses rantai pasok. Nah, hambatan yang meliputi itu ketidaksiapan organisasi, kualitas data, resistensi pengguna, dan juga keterbatasan pengguna. Terus untuk 4.5 ini adalah strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan ERP dalam meningkatkan kolaborasi dan efektivitas rantai pasok. Nah, strategi optimalisasi meliputi perencanaan bertahap, tata kelola yang data yang baik, dan pelatihan berkelanjutan. Nah, di bab 4 ini kami membahas tentang eh, pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah muncul di bab 1, yaitu bagian rumusan masalah. Dan untuk judul-judul yang di sini itu adalah pertanyaan yang tadi ada di rumusan masalah. Lalu lanjut ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Di sini ada kesimpulan dari rumusan masalah satu, yaitu phase rollout terbukti efektif dalam mendukung implementasi ERP. Untuk kesimpulan eh, rumusan masalah 2 yaitu ERP berperan penting dalam meningkatkan kolaborasi supply chain. Dan kesimpulan rumusan masalah ketiga, yaitu modul inti ERP sangat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas rantai pasok. Terus di rumusan kesimpulan rumusan masalah keempat, yaitu hambatan utamanya berasal dari organisasi, data, dan juga SDM. Nah, di sini ada saran penelitian. Penelitian selanjutnya itu disarankan menggunakan studi kasus langsung dan membandingkan metode implementasi ERP lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bila ada kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih.